Ya, sosok kontroversial ini pasti nggak akan asing lagi di telinga kita dan bahkan mungkin nggak lengkap kayak rasanya kalau orang ini tuh nggak ngomong gitu ya dari perspektifnya dia gitu ya. Kali ini ya siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani, dia ya bisa dikatakan founder Dewa 19 juga harus mengakui itu. Eh, ada salah satu ucapan dia yang menarik ya ketika di podcastnya Vincent Desta. Nah, dia mengatakan kalau ada satu lagu di album Bintang 5 yang itu sebenarnya lagunya itu hancur, tapi itu paling terkenal. Apalagi kalau bukan Separuh Nafas. Kayak buat lu semua yang nggak tahu ya, jadi gini, Separuh Nafas itu lagunya itu ada dua versi ya. Yang pertama itu ada di album Bintang 5 yang merupakan versi pertama di tahun 2000 dan versi keduanya itu adalah ada di album Kerajaan Cinta tahun 2007. Nah, ini perbedaannya ada dua drummer ya. Yang pertama itu pada waktu tahun 2000 itu ya kita tahu semua drummernya itu adalah yang gue masih berpendapat ini drummer terbaik di Indonesia ya. Dia adalah Tio Nugros. Ya. Dan di waktu album Kerajaan Cinta tahun 2007 itu Agung Yuda yang sampai sekarang ya. Pernyataan Dani ini sebenarnya agak menggelitik, tapi gue pun sebetulnya berpendapat hal yang sama dengan Dani. Waktu itu gue masih awal-awal menjadi bisa dikatakan fansnya Dewa 19 lah. Ya, gue waktu itu masih di kelas 3 SD ya, tahun 2002. Lalu gue gue beli dua albumnya itu Cintailah Cinta dan juga Bintang 5. Ya, ketika gue dengar lagu ini lagu apaan sih gitu ya. Gue waktu itu belum begitu paham musik, meskipun gue udah menambah musik. Pada waktu itu masih uh, ngefans ke Roma Irama pada waktu itu ya. Dan ketika gue dengerin lagu ini, lagu paling aneh nih gue bilang. Ini gue lagu paling aneh di antara semua track lagu di Bintang 5 gitu ya. Dan ternyata hal itu dikonfirmasi 22 tahun kemudian oleh Dani. Dan memang itu lagu yang paling gak enak, tapi ya paling hancur, tapi paling terkenal gitu kan ya. Apalagi ketika udah di remix lagi di album Kerajaan Cinta. Ini bahkan gue yang waktu itu belum paham musik itu bilang gini, ini suara drumnya mana sih gitu ya. Ini suara drumnya mana sih gitu ya. Dan ternyata emang penjelasannya Dani itu nggak ada drumnya Tio di situ gitu. Jadi itu katakanlah masih mentah, masih samplingan ya, masih pakai semacam aplikasi gitu mungkin. Itu langsung dimasukin ke track gitu ya. Gue bilang wah udah gila ini gitu. Tapi lagu yang hancur ini justru yang paling favorit gitu. Namun uniknya Dani dan juga Once nggak suka dengan lagu ini gitu. Suatu hal yang lumrah ya ketika misalkan suatu pencipta lagu atau yang punya lagu nggak suka dengan atau kurang suka dengan karyanya gitu ya. Suatu hal yang lumrah gitu. Dani selain Separuh Napas justru bilang kangen itu kangen nggak suka aransemennya gitu. Once Separuh Napas itu nggak suka, kurang suka juga lagunya. Ada lagi yang kayak yang lain misalkan ini apalagi kayak Onad ya yang di Killing Me Inside nggak suka dengan lagu Biarlah yang menurut kita itu lagu yang luar biasa, lagu yang keren gitu kan. Jadi hal yang lumrah kalau ada seorang seniman atau seorang musisi yang nggak suka, yang kurang suka dengan karyanya gitu ya. Tapi bisa dinikmati gitu ya. Gak jauh-jauh dari situ ya. Jujur aja, honestly gue jujur ke kalian ya. Ya sebenarnya kalau gue meneliti musik ini sebenarnya bukan gak suka, tapi gue lebih suka kalau misalkan um, gue membicarakan atau meneliti atau menganalisis soal sepak bola atau ke Timur Tengahan gitu kan. Tetapi ya karena ini ya mungkin jalan gue di sini dan gue nikmati itu dan gue pun memang seorang vokalis, gue pun memang ya dibilang pernah terjun juga sih. Gue main band itu dari SMP ya, lalu kemudian waktu waktu SMA akhir gue pernah ikut audisi vokalis Yovie and Nuno dan beberapa bulan belakangan gue pernah mengikuti audisi vokalis Stinky ya, tapi ya seperti yang dilihat sekarang gitu kan kayak gini ya. Cuman ya apapun itu ya kita udah ada garis tangannya ya segimana. Nah, berkaitan dengan lagu Separuh Nafas ini
Jadi lagu ini dibilang apa ya, lagu yang gue justru paling greget nih kalau misalkan tiap manggung ini, ini lagu ini lagi yang dinyanyiin gitu kan ya. Itu selalu greget kalau kayak gitu. Ya hampir kalau gue selalu nonton Dewa 19, itu pasti lagu ini pasti dinyanyiin. Nggak ketinggalan lagu ini gitu. Dan ya untungnya sih ketika lagu itu di-remix ya, di tahun 2007 itu udah enakan banget lagunya. Jauh lebih mending daripada tahun 2000 ya. Meskipun kalau dari skill drummer ya kita bisa menilai dia, mana sih yang enak antara Tio dan Agung ya. Tapi bagaimanapun kita harus hargai gimana Agung Gimbal ya. Dan udah bersama Dewa 19 sejak tahun 2007. Berarti sekarang itu tahun ke-18-nya dia sebagai drummer Dewa 19. Ya inilah yang dikatakan Dani ya, bahwa seorang drummer itu atau seseorang itu nggak perlu jago, tapi yang penting dia cocok bisa masuk ke dalam hal ini bisa masuk ke musiknya. Nah, ini Agung ini contohnya kayak gini. Sempat berkelakar juga waktu di Najwa ya, Mata Najwa, di channel YouTube-nya Najwa Shihab yang membahas tentang Dewa 19 itu yang di JIS itu. Dia bilang ya apa sih rahasia awetnya di Dewa 19? Ya nurut-nurut aja. Nah, dia kan berkelakar kayak gitu ya. Dan ini contohnya adalah gini. Jadi ketika di drummernya oleh Tio dan juga basisnya oleh almarhum Erwin, dan memanggil rasa hormat gue kepada almarhum Erwin yang membawa Dewa 19 ke tahapan sekarang ya. Tapi memang antara permainan bassnya drumnya Tio itu memang nggak match gitu ya. Nggak match gitu ya. Dalam artian, lah kok ini drumnya ke sini, ini kok basisnya ke sini gitu kan. Dibandingkan dengan Agung Yuda dan juga Yuke, ya jauh lebih match juga bilang. Ya Tio dengan Yuke ya jangan ditanya deh gitu. Album Laskar Cinta yang lagu Pangeran Cinta, kemudian album Republik Cinta yang ada lagu Laskar Cintanya segimana sih itu rocknya, emotional love song segimana rocknya sih itu. Permainan mereka berdua ya, Tio dan Yuke. Jadi memang pengaruh dari cara main player sebuah band ya, itu ngaruh banget gitu. Dan contohnya ini Separuh Napas ini. Di aransemen ulang di tahun 2007 dengan drummer yang berbeda, dan ya kita semua sepakat. Dan Dani pun sepakat bahwa ya era terbaik Dewa 19 itu ketika ada drummernya itu adalah Tio gitu ya. Tapi ternyata ketika di lagu Separuh Napas ini lebih enak ketika di aransemennya dengan ketukannya Agung. Ya. Nah ini kan match-nya ini berarti kan jalan nih dua orang ini antara Agung dan juga Yuke ini. Hingga akhirnya lagu Separuh Napas ini bisa dinikmati semua orang dengan aransemen yang sekarang gitu kan. Buat Gen Z ya, lu mungkin gak mengalami kalau kita dulu itu ketika nikmatin sebuah karya musik itu kita tuh lewat kaset ya. Kasetnya itu kasih kaset segede gini, pakai pita apa, pita musik lah Pak. Pakai pita, kasetnya itu kaset pita namanya. Warna hitam, jadi bisa bolak-balik pakai, kalau dulu sih macam-macam, ada yang pakai pulpen, ada yang pakai pensil dan segala macam. Ya lu bisa tanya bagaimana orang tua lu deh gitu ya. Gimana kita nikmatin karya musik pada waktu dulu. Nah, jujur ketika tahun 2000 gue itu selalu nge-skip lagu ini. Nah, gue udah tahu patokannya. Wah, ini sudah risalah. Separuh Nafas itu kan sudah risalah hati ya. Wah, ini gue bilang ini udah risalah hati nih. Udah risalah hati sebentar lagi Separuh Nafas, gue skip langsung untuk ke CB-nya dibalikin gitu kan. Langsung ke Cemburu gitu kan ya. Sampai segitunya gue. Tapi ketika ini di 2007, ya udah jauh lebih enakan sih. Ya inilah uniknya lagu Separuh Napas, ciptaan Dani yang disukai banyak orang, bahkan mungkin paling sering dinyanyiin di waktu konser Dewa 19, tapi ternyata nggak disukai sama Daninya sendiri, kayak gitu ya. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.